Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, paralel 3. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kami yang tugas keempat dari rangkaian digital, implementasi rangkaian sekuensial semester Ganjil 2024. Atas saya Arif Abdul Rahman, G6401231038 dengan teman saya. Saya Gilang Agung Prakoso dengan NIM Y6401231039. Oke, kita nah deskripsi tugas. Nah, kita akan mempresentasikan tentang implementasi rangkaian sekuensial detektor non-overlap melee untuk bilangan biner K4 bit. K adalah nomor kelompok, di mana nomor kelompok kita adalah 3. Nah, untuk nomor 3 itu di binernya itu 0011. Nah, kita itu kan dari paralel 3 ya, berarti kita di sini membuat rangkaian DFF, D flip-flop. Nah, oke, habis itu simulasikan dengan logistem. Oke, untuk diagram state. Nah, di sini itu diagram state itu ada tuh di bulat tuh ada 00, 01, 10, 11. Nah, dimulai itu dari 00. Nah, 00 kalau diberikan input 0, dia itu jadi 01 nih. Misalkan ya, kan ini inputnya 0 ya. Enggak, 0 ya. Nah, dia jadi 01. Nah, kalau dia kasih 0 lagi, itu jadi 1, 0. Nah, kalau dikasih input 1, dia jadi 1, 1. Nah, kalau dikasih input lagi 1, dia itu 0, 0. Nah, 1, 1. Nah, itu kan jadi substring 0011. Jadi ada biner dari kelompok kami. Berarti itu nanti uh, input diterima. Jadi outputnya adalah 1. Oke, bisa di next slide. Oke, di sini adalah state table kami. Nah, dari state table-nya itu, nah kan di sini ada present state yang ada A sama B. Present state-nya nih ya, ada di 0, 0. X-nya input 0. Next state-nya juga berubah jadi 0, 1. Y-nya outputnya 0. Jadi DA, DB 01. Nah, kenapa di next state-nya 01? Itu gara-gara kan kita kan tujuannya 0, 0, 1, 1. Gimana ngedapetin angka 0, 0, 1, 1 substringnya tuh. Jadi otomatis kan angka pertamanya kebaca tuh. Berarti jadikan state selanjutnya. Habis itu untuk 0, 0, 1, 0, 0. Dia kan kita kan nyari angka 0011 yang diawali oleh angka 0. Kalau di angka 1 berarti dia bukan substringnya jadi masih 00 dan begitu juga tuh seterusnya. Nah, di mana tuh nanti sampai di present state 1 1 A-nya 1, B-nya 1, X-nya juga 1, next state-nya 0, 0, Y-nya itu outputnya 1. Nah, di sini tuh hasilnya outputnya keluar dari 1. Nah, di sini tuh nanti keluar loh hasil substringnya tuh 0011. Oke, bisa di next slide. Nah, baik, saya izin melanjutkan. Di sini kami akan mencari eh, fungsi dari D flip-flop A, D flip-flop B, dan juga outputnya Y. Untuk D flip-flop B, kita bisa lihat di sini kalau nilainya itu D flip-flop A di sini yang saya highlight itu nilainya bernilai 1 ketika minterm 2, minterm 4 dan juga minterm 5. Maka dari itu di sini yang bernilai 1 juga sama, minterm 2, minterm 4 dan minterm 5. Nah, di sini minterm 4 dan minterm 5 kita gabung menjadi A, B aksen. Sedangkan yang satu pada minterm 3 itu kami tulis A aksen, B, dan X aksen. Nah, pada DB atau sama dengan next state B, itu nilai 1 bernilai ketika M1, M0, M5, dan juga M6. Makanya di sini ada satu paling ujung kiri atas itu adalah minterm 0, di sini minterm 5, dan yang ini adalah minterm 6. Maka dari itu yang minterm 0 itu eh, jadi A, B, X aksen. Eh, Selanjutnya yang minterm 5 itu A, B aksen X.
Selanjutnya yang min term 6, A aksen, ini harusnya A nih, A, B, X aksen. Nah, selanjutnya untuk yang Y itu hanya ada input satu ketika min termnya 7. Maka dari itu eh, nilai outputnya hanya A, B, dan X. Ini saya salah nih, ternyata benar nih. A aksen, B aksen, X itu untuk yang pertama, terus A, B, dan X aksen ini untuk yang ini, terus yang A, B aksen, X itu untuk yang ini. Nah, lanjut, ini saya akan mendemonstrasikan hasil logisim kami. Di sini ada yang pertama ada X nih di bagian paling kiri. Ini adalah inputnya. Terus yang ada kotak berlabel A itu adalah D flip flop A. Yang kotak berlabel B adalah D flip flop B. Dan outputnya yaitu Y. Yang rumusnya A, B, dan ABX gitu. Nah, sekarang saya akan coba ketik untuk baris pertama dulu nih, yang present state-nya 00 dan inputnya 0. Ketika dia 0, inputnya 0, harusnya eh, next state-nya adalah 01. Coba kita nyalakan clock-nya. Nah, ini sesuai ininya adalah 01. Selanjutnya, ketika dianya 00 dan inputnya 1, dia harusnya akan tetap di 00. Inputnya ini saya nolkan dulu, inputnya 1, maka dia tetap akan berada di state 00 di sini. Bisa dilihat yang bulatan hijau itu. Nah, sekarang kalau misalkan 01 dapat input 0, maka harusnya dia ke next state yang 10. Jadi 01 dapat input ini 01, 01 B-nya itu 1, misalkan dapat input 0, harusnya dia ke 10. Nah, ini benar kan A-nya 1, B-nya 0. Selanjutnya, kalau misalkan 01 ini dapat input 1, dia akan balik lagi nih ke state 0 atau state paling awal. Nih, bisa dilihat ketika dia 1, maka sebentar. Ketika dia 01 dapat input 1. Ini 01 dapat input 1. Nah, maka dia akan balik ke 00. Selanjutnya, kalau misalkan dia inputnya, saya langsung ke bagian sini aja untuk menghemat waktu. Kalau misalkan dia persen setnya 10, dapat inputnya 1, maka dia akan langsung ke next step 11 gitu. Tadi 10, kalau misalkan dapat input 1, maka ini harus 10 dapat input 1, maka nah dia akan 11. Nah, ini di sini bisa dilihat juga ketika misalkan next step-nya A, next next step A-nya 1, A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 1 dan dikasih input 1, maka akan muncul uh, Y1 sesuai dengan rumus kami tadi, yaitu Y sama dengan ABX. Jadi hanya akan bernilai 1 ketika X-nya 1, A-nya 1, dan B-nya 1. Nah, sekarang ke yang terakhir nih. Ketika dia dapat 1, inputnya 1, maka dia harusnya balik ke 00. Nah, misalkan dia dapat 1, maka dia balik ke 00. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia 01, 11, tapi input X-nya ini 0, maka dia akan ke 01. Nah, maka di sini terbukti bahwa sequence detektor kami itu sesuai untuk mendeteksi 00, 11. Nah, baik. Mungkin eh, sekian saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.